Ya itu harus dipikirkan. Maksudnya kan itu nanti kayak saya kan sinkron dengan misalnya kamu mau habis kuliah mau seperti apa, rule rule hitoh perjuanganmu mau seperti apa, sampai pada tahap memang kamu pengen menggelorakan moderasi di grassroots kayak gitu. Nah, grassroots itu sangat sulit untuk dimoderasi karena itu akan berjalan seiring dengan proses pendidikan. Gitu kan di grassroots itu kan PRM bro, PRM PCM, mereka itu jarang melalui perkaderan di PM. Prosesnya itu beda dengan kita. Kan mereka tua baru masuk Muhammadiyah kebanyakan. Ya sulit kalau kamu mau itu nggak masuk, kamu mau jelaskan berdasarkan apa namanya Bayani Burhani Irfani ya kan sulit, nggak masuk. Gitu. Nah maka menurut saya adalah bagaimana cara kita menaruh sikap moderasi kita adalah dengan mengedepankan inklusivitas pemikiran kita. Jadi kita harus tahu kenapa dia kanan ya. Wah, selalu kita terima. Moderasi itu gitu. Bukan kemudian kita memaksakan untuk semua orang sama dengan moderasi. Kita sama saja dong dengan teman-teman yang kiri, yang kanan. Iya. Ya kan gitu. Ya bagus. Ya berarti kamu masih terus ya di pemuda berarti ya. Loh iya loh, kan kamu mau merawat moderasi. Lah perkaderan muda misalnya enggak moderat. Iya enggak kamu itu ya jangan salah. Sedangkan di sisi lain gitu kan. Di sisi lain oke, bagus kan. Itu misalkan saya berkarir sampai dan sebagainya itu bagus gitu kan. Tapi kan di sisi lain saya mendapatkan tawaran finansial untuk akhir hidup berkarir gitu ya, berkarir di luar kota gitu kan. Dan itu tak jamin sangat menguntungkan. Iya, terus. Iya kan? Lebih profit. Milih yang mana terus? Ya nggak tahu gitu kan. Otomatis ketika saya memilih itu gitu kan, saya meninggalkan sisi-sisi ini. Gitu kan. Ketika saya memilih ini gitu kan, saya meninggalkan itu. Berarti kan suksesnya kan tadi apa kuncinya kan tadi pengen apa sukses ya, hidup sukses kaya. Ya. Tapi kita harus tetap menghidup-hidupi gitu kan. Tapi dengan menghidup-hidupi itu nggak kaya-kaya. Nah, berarti kamu kalau pemahamanmu tuntutan ideologismu itu hanya berlaku di Brebes, di Bumi Ayu, ya kan? Berarti kamu hanya terpaku pada yaitu kata dalam tempurung, kamu hanya bisa nyaring di dalam Brebes. Harusnya polanya diganti di misalnya kamu ada tuntutan misalnya kerja ya kan. Nah itu di luar kota lah misalnya. Ya kamu harus mewarnai kota itu. Itu loh sekarang zaman digital nulis bisa bukan berhenti. Bukan kamu kemudian berarti tertunda dong. Yeah. Ini ya enggak kamu harus tetap perjuangan itu. Support di sini support misalnya kirim HR ke teman-teman IPA kan bisa itu support finansial. Buat muswil. Iya, justru. Benar loh. Iya. Justru kalau kamu berhenti pada tataran karena menyalahkan tuntutan finansial, ya kamu mati. Kamu gak akan dikenal siapa-siapa. Tapi yang belum saya temukan itu dua-duanya nggak bisa disatukan. Harus ada salah satu. Nggak bisanya kenapa? Kayak ya kan misalkan saya ambil kerja di luar kota, kontribusiku cuma hanya sebatas support dari belakang, padahal diriku pengen lebih dari itu, gitu kan. Tapi di sisi lain ketika saya nggak kerja di luar kota, gitu kan, saya masih kontribusi banyak di sini, saya nggak kaya gitu. Iya nggak masalah. Urusan memperkaya diri dengan kontribusi di sini itu korelasinya nggak sebegitu besar. Maksudnya gini, makanya kita butuh personal branding namanya. Ditong itu harus dikenal sebagai apa sih 10 tahun ke depan. Itu yang nggak boleh kamu berhenti. Katakan, mau jadi bapak moderasi Brebes. Gitu kan. Misalnya nih. Ya maka sepanjang hidupmu kamu harus konsen di situ. Ya benar. Sampai jadi PDM. Sampai jadi PDM. Oh gitu. Iya iyalah. Tapi ora sugih. Nah ya makanya keluar. Katakan ini misalnya kamu dapat kerjaan nih gaji UMR 10 juta di Jakarta.
Ya kamu di Jakarta nggak boleh diem. Oh, no. Ya iyalah, kamu ikut pemudanya Jakarta, kamu gontok-gontokan pemikiran di situ mengenai moderasi. Terus dan sebagainya, terus nulis artikel. Berbes akan denger tong. Gitu, nulis buku minimal 1 bulan 1 misalnya tentang moderasi, konsep moderasi pemuda Islam di Indonesia. Karya Dito. Kayak Dito, gitu kan. Nah itu maksud saya adalah itu. Jadi kontribusi itu kita harus terus memperkaya diri agar kemudian personal branding kita itu ada di situ. Nah kesalahan kader-kader kita itu kayak gitu, nggak punya spesialis, nggak punya personal branding, yang ujung-ujungnya ya udah nyerap aja di Aum kan. Kayak gitu loh. Nah ini sekarang butuh diakui semua. Ustadz Hidayat diakui kita setelah dia sukses, dia ada kondang gitu kan. Karena bayangin kalau konsepnya Ustadz Hidayat kayak kamu Tom, dia hanya bisa berdakwah di Garut misalnya, iya kan, nggak memperkaya diri dengan macam-macam sehingga terkenal dengan ustadz yang paling beda di Indonesia kayak gitu. Jadi dia nggak akan dilirik Muhammadiyah, makanya kamu harus punya itu. Sama misalnya Soleh misalnya, bagaimana cara Soleh ngisi tapi dengan Lexus atau Lamborghini gitu. Nah, Kan gitu kan. Misalnya kayak gitu. Maksudnya ustadz yang kiai yang kemudian dia tidak hanya punya power dalam berbicara, tapi punya power dari ekonomi. nah, jadi Ustadz duniawi itu juga perlu gitu. Ya kan harus imbang. Gak cuma akhirat toh. Nah Rasulullah kalau orang imbang lah kepri ngasih makan fakir miskin ini gimana? Nah, dulu kalau kelompok sahabat Rasul tidak kaya, bagaimana membebaskan budak? Iya. Gimana membeli itu mahalnya minta ampun, ya kan? Bagaimana kemudian dia diusir tapi tetap bisa makan di situ. Punya kalau bahasanya sekarang itu punya dana pensiunan, dana darurat mereka punya bro dari dulu. Tapi yang terjadi di sekarang itu kan ketika mengisi pengajian yang diharapkan adalah ini masuk Ustadz Duniawi. Segmennya beda banget. Nah iya kan, nyatanya gitu kan. Ya iya ya karena itu pola asuh di beberapa misalnya pondok dan seterusnya itu tidak mengarah ke situ. Iya. Gitu loh. Ustadz mana misalnya nih, saya nggak memperkeruh Ustadz ya, tapi Ustadz mana yang kemudian dia punya potensi minat bakat bro, kecuali ceramah. Ya ada bro, baru Adi Hidayat itu baru dia mengeksplor diri, dia pandai tenis meja, dia bisa main futsal. Ada nggak Ustadz yang pintar main gitar? Nah gitu kan, Dito. Ustadz MN kan? Nah iya, maksud saya gini tuh. Menurut saya menjadi kiai ustadz itu menjadi kewajiban bukan pilihan. Kewajiban bro. Ya kan sampaikanlah walaupun 1 ayat itu kewajiban. Tapi di sisi lain kita harus punya tadi personal branding. Nah, gitu. Jadi istilah saya adalah saya pengen ke depan ada kiai-kiai kita yang kemudian mewarnai di Muhammadiyah itu adalah kiai dari berbagai macam perspektif bro. Gitu. Kiai lahir dari pondok pesantren itu wajar, tapi kiai yang lahir dari fakultas kedokteran itu luar biasa. Ya, kiai yang eskom itu luar biasa. Loh, bagaimana caranya? Iya kan, kita membendung algoritma TikTok joget misalnya. Kalau kiai nggak pandai membaca strategi algoritma, dia nggak masuk TikTok. Iya kan, dia kalah di TikTok lah. Kita akan terus menjadi kita nggak bisa main propaganda media, kita nggak bisa menguasai algoritma dunia, kita nggak mampu menguasai misalnya sistem AI misalnya, nggak pandai di situ. Ya akhirnya apa namanya? Ada yang ngomong gini, ada salah satu teman cadar di OM itu ngomong gini, Mas, kenapa kita yang cadaran itu selalu dimarginalkan di masyarakat ya gitu. Saya ngomong gini, ya karena kalian nggak bisa apa-apain. Sehingga yang menang adalah dia yang bisa memframing. Nah, sementara framing sekarang untuk kalian adalah teroris gitu loh. Iya.
Ya kan, ya ubahlah. Kamu sekolah di STAIN misalnya, atau kamu sekolah di sekolah ekonomi, kemudian jadi ekonom, menteri keuangan bercadar, bisa enggak? Atau caleg yang bercadar, bisa enggak? Ngomong masalah keadilan di situ kan gitu. Jadi mata najwa versi syar'i, bisa enggak? Gitu loh, maksudku saya kayak gitu loh. Nah, karena kita semuanya geruduknya di situ. Kayak gitu, maka bahkan ada satu hal yang saya lucu, ada program Mubalik Hijrah dari salah satu pondok di desa saya. Kemudian dia udah lulus pondok tapi karena pengabdian kan. Jadi dia harus ke desa dulu untuk mengabdi 2 tahun. Dia ceramah misalnya masalah hikmah puasa, bro. Nah, hikmah puasa dia menyebutkan gini. Yang pertama adalah, ya benar tapi nggak kontekstual. Yang pertama adalah kita hikmah puasa itu kita bisa merasakan lapar. Jadi kita bisa merasakan apa yang orang susah itu kita bisa merasakan. Jadi empatinya tinggi. Dan seterusnya. Mulai ada jamaah yang menjawab, loh Tat, saya itu dari dulu merasa lapar Tat. Karena saya miskin. Lah berarti puasa itu nggak ada hikmahnya buat saya. Paham bro? Ya kan. Artinya kan pembacaan secara kayak Soleh Maupun keprihatinan, empati itu belum ada. Karena apa? 6 sampai 12 tahun dia dikungkung di petak seluas 1,5 hektar tok gitu. Ya, pondok pesantren ya, mas saya nantang tuh direktur pondok di Pemalang. Tat, kalau jenengan pondok pesantren modern, Tat, minimal papan tulisnya yo LG. Yo kan touchscreen, bro. Yo kan. Ya minimal hafalannya ya iPad Air. Kan gitu. Ya kan, minimal coba ceramah berdasarkan studi kasus. Ya kan. Bukan berarti kemudian melarang HP ini, justru HP ini tantangan. Ketika ada link bokep, dia mau ngeklik apa enggak? Kalau dia ngeklik, keimanannya berarti salahnya pondok pesantren. Dia nggak lulus dari segi akhlak kan gitu. Nah sekarang bayangan, di pondok akan mudah sekali menghafalkan dong. Ini disita, ya kan? Dunia luar tutup kuping. Kita setiap hari buku kitab ya mesti hafal. Itu iya, begitu keluar ya dia kaget lah. Dan itu yang dipelajari di pondok pun akan ditinggal. Nah, ya mesti dong. Itu. Nah, gitu maksudnya. Maksudnya ya dia harus bukan gimana, maksudnya definisi pondok pesantren modern itu gimana itu. Ya itulah. Sama saja. Makanya itu yang harus kalian Ustadz moderasi gitu kan. Dan kayak Al-Kautsar harus segera bentuk. Kiai Eskom. Iya. Karena butuh. Ayah ada ya masalah minat. Lu main futsal aja dikritik. Nah, celana di atas lutut gimana? Misalnya. Atau main Mobile Legends aja haram, bro. E-sport misalnya. Iya. Ya, PUBG haram loh. Beda. Nah, maksudnya ya ada tuh akun YouTube, saya lupa namanya. Itu yang dia berdakwah dengan Mobile Legends. Iya. Kan? Ustadz siapa namanya? Karena itu yang dibutuhkan. Anak muda ini kayak gitu. Ya itu sama orang tuh. Makanya memang perbedaan hidup generasi itu yang cukup membuat anak-anak muda ini lemah di birokrasi. Iya, makanya Ali bin Abi Thalib kan ngomong, didiklah anak itu sesuai dengan zamannya. Kan kayak gitu. Nah, yang kita khawatirkan kadang adalah ketika kita menjadi orang tua, akankah kita juga sama seperti itu? Makanya kita harus merawat, harus terus belajar itu karena apa? Untuk otak ini bisa menyesuaikan dengan zaman, sehingga bisa kolaborasi dengan anak muda. Nah, misalkan kita sama, nggak ada bedanya. Iya sama saja. Nah, itu tantangan Ustadz Kiai. Berarti kita perlu kayak mungkin konser opik gitu. Perlu lah. Ya bisa menyatukan segala lini kan konser opik gitu kan. Benar. Makanya ya kadang masuk NU juga pilihan yang tepat. Nggak ada NU sepi, bro. Sabaran sepi. Ya lah. Orang mungkin kayak majelis sholawat yang sebanyak itu. Iya. Mereka dakwah dengan seninya, dengan tradisinya kan kayak gitu. Ya perlu, makanya yang penting
bukan saya nggak setuju dengan kiai yang hanya satu fokus, tapi harus diwarnai juga dengan yang lain. Ya nggak harus ada tetepan ini ahli tafsir fokus ke ini ya ada, tapi harus dengan yang lain. Jadi ketika menerima ini harus menerima yang lain. Iya, Betul ya? maksudnya harus ada kiai-kiai yang dia punya background yang Iya. dan masyarakat jangan antipati misalnya ustadznya bukan lulusan LC misalnya, jadi jelek mestinya, jadi udah framingnya udah kayak gitu. Nah itu makanya perlulah kayak gitu. Makanya tak bilang ke teman-teman IPM adalah ketika kemudian dia kita membutuhkan kiai yang berbagai macam disiplin ilmu, itu manfaatnya luar biasa. Misalnya nih, ke depan itu kan anak muda itu akan mudah belajar dengan kecepatan dan macam-macam itu, kecepatan teknologi dan lain-lain. Itu mesti akan diajar dengan logika. Misal nih, sekarang kenapa kita terlihat kuno Islam itu, terlihat saklek dan lain-lain. Misalnya membahas masalah hijab, ya kan? Kalau kemudian ustadz yang disiplin ilmunya hanya sebatas hadis dan Quran dan tetek bengeknya gitu kan misalnya. Dia akan menjawab, kenapa ketika tanya kenapa memakai jilbab itu wajib gitu kan, untuk aurat itu wajib. Ya, dia akan berhenti pada karena itu perintah Allah kayak gitu. Maka perintah Allah sudah selesai. Kalau kamu melanggar, ya hukumannya adalah haram. Kayak gitu. Ya kan? Ya sudah. Jadi kalau kita yang basic agamanya sempit, maka akan menganggap bahwa Islam itu kaku banget. Dan jahat banget, masa sidik-sidik nerokok. Nah terus gimana? Di mana ar-Rahman ar-Rahimnya? Karena ini muncul pertanyaan itu. Nah maka kita butuh ustadz atau kiai yang kemudian dia punya disiplin ilmu kedokteran. Maka dia menjawab dari perspektif kedokteran. Kenapa Allah mewajibkan menutup hijab? Nah kiai ini jawab dari perspektif kesehatan. Menutup aurat itu mencegah terpaparnya perempuan itu dari pancaran sinar UVA dan UVB. Yang mana itu efeknya akan mempengaruhi kesehatan kulit. Jangka panjangnya adalah kanker kulit. Kan gitu, Pak. Lebih masuk akal gitu. Masuk akal. Jadi makanya Allah itu saking ar-Rahman ar-Rahimnya ke kita itu memikirkan sampai ke situ. Kita nggak perlu skincare 300.000. Gitu kan. Serum banyak-banyak. Allah sudah ngasih paket nih wudhu dan auratnya. Masuk untuk anak-anak muda. Gitu loh. Oh iya. Iya, ya untuk orang-orang tua mah, waktunya surga neraka aja orang tua mah berbanyak amal. Tapi kan bagi kita kan nggak sampai situ. Kan gitu. Makanya pengikut coki akan lebih banyak kalau kita nggak mampu membentengi kan gitu. Kan ada coki-coki yang lain. Ya, makanya dipanelkan sama Habib Ja'far. Deal kayak gitu. Bayangkan kalau di channel kan dengan Haidar Nasir. Ngantuk, Bro. Gitu kan. Misalnya tanya kenapa orang mati itu kenapa adzannya boleh nggak pakai adzan subuh kayak gitu. Iya. Nah, kalau pakai Haidar Nasir kan dia harus pakai HPTM, Bro. Himpunan Pusat Tarjih Muhammadiyah. Lama. Dia di breakdown. Lama nggak bisa. Kan gitu, enggak kayak gitu-gitu lah. Maksudnya kita butuh yang gitu ya. Ada yang bisa stand up, ada yang macam-macam. Nah, makanya pengajian NU lebih menarik karena dia pandai menguasai komedi, lebih merakyat dan lain-lain. Kita itu kiai-kiai di kita itu kiai nanggung, gitu ya. Jadi ilmuwan juga nggak ilmuwan banget, gitu ya. Alim ya, lu alim kiai NU misalnya ya, lucu ya garing, gitu loh. Makanya bosan, Bro, bosan. Makanya anak sekarang Muhammadiyah kayak alirannya kan. Munu, Musab, MTA, gitu ya wajar karena kita butuh ini pemudanya siapa? Kita nggak ada ustadz muda, ya kan? Untuk mencontoh hidayat sangat sulit kan gitu kan? Itu hanya sekian banding sekian misalnya. Nah gitulah makanya ustadz duniawi itu harus ada untuk menjawab persoalan dunia. Itu karena ya ke depan saya kan anak muda, adik-adikmu yang masih SD ke depan akan lebih kritis lagi. Akan pertanyaan-pertanyaan itu akan begitu. Nah, kita melihat dari pertanyaan misalnya sepele pemuda terus pertanyaannya kan sepele tapi kan itu keresahan yang jujur, Pak. Keresahan yang jujur dan itu nggak bisa dijawab di TPQ. Iya, dimanapun, apalagi di IPM gitu kan, nggak bisa. Akal saklek.
Nah, itu jadi gitu. Jadi makanya dua-dua ini harus menjadi apa namanya? Kiai itu harus wajib. Makanya apa namanya? Kenapa keimanan kita tipis ya gitu loh. Masyarakat bawah gitu ya. Kiai itu ngomong gini, ayo bersodakolah gitu misalnya. Sodako itu tidak akan membuat kita miskin gitu kan. Kan Pertanyaannya kan kowe mulai diamplopi misalnya kan. Ya kan nyumbang we ora misalnya. Numpak we sih numpak ala standar, alasannya ya tahu dan sebagainya. Gitu. Ya gimana kita mau percaya kalau kemudian kita nggak punya role model seperti itu kan. Kayak gitu. Nah, makanya saya hitung finansial pendapatan 5M setahun. Gitu kan. Semua nggak Alphard ya kan. DI 50 berapa tong nah gitu. Situ gua suka ceramah 5 menit wae tong, nyumbang tapi 10 juta. Di rumah ke tong. Godong lawer, garing. Elu amplop. Nah, makanya berapa persen yang berubah dari Muhammadiyah itu lemah di pemberdayaan. Karena kita nggak mampu dibawa. Malah Aziz itu hanya pamer pendapatan, tidak pamer impact. Kritis itu. Mana aku nek sukses tak kritis itu. Masalahnya sih kalau ini kok kritis berat. Ini kita per bulan 5M, MM-an lah gitu ya. Tapi impactnya berapa bro? Berapa fakir miskin yang kemudian sudah diberdayakan Aziz dan akhirnya nggak miskin misalnya. Berapa persen masyarakat Muhammadiyah yang keluar dari zona kemiskinan karena pemberdayaan Lazismu melalui gitu kan persen. Berapa persen anak-anak kader IPM yang terfasilitasi oleh beasiswa apa namanya? Kader. Yang Lazis itu apa namanya? Iya beasiswa Lazismu. Kader apa namanya itu? Nah, itu yang kemudian berhasil tercetak dan menjadi orang kayak gitu. Kan nggak pamer ke situ toh. Itu 5M itu kemana? Iya. Ya kita harus baca-baca dulu tuh rinci, kemudian publikasinya nggak ada. Atau juga yang kemarin dapat beasiswa Lazismu tapi nggak tahu siapa. Goib. Cuma laporan kalau tuh. Iya Iki gitu. boy. Nah, seperti itu fundraisingnya dikebut, tapi bagaimana kemudian penyaluran dan pemanfaatannya agar efektif gitu merubah masyarakat ini nggak ada. Majelis Pemberdayaan Masyarakat minus, MEK nggak jalan, selesai. Bagi-bagi cuma simbolis. Mendekati musfir ya. Gitu ya. Perlu lah gitu namanya ya sharing ini semoga sama-sama membuka lah. Membuka depan kita mau seperti apa, kita mau gimana dan lain-lain gitu. Terakhir Ketum itu sharing kayak gini setelah beberapa bulan dia keluar gak jadi ketum lagi kan takutnya kan ente-ente jadi ya tambah stres aja. overthinking ya Tinggi. Aduh. gitu ya saya kira ini berbobot lah ya sampai ini bisa 3 part ya next akan selalu ada pembahasan Muhammadiyah itu nggak habis karena besar itu kalau kita breakdown makanya itu butuh podcast yang ingin saya bentuk adalah podcast Lambemu itu. Ya semoga ini terlaksana. Ya. Maksudnya Bisa. tapi podcast Lambemu pengen bisa nggak sih didukung Pak Tafsir gitu loh bro. Jadi kalau lu kok kayak gitu-gitu Pak Tafsir dukung kok aman. Tapi nih orang masih dukung selesai lah. Tapi Ya iki langkah yang Ya nek ini kelar ora apa kan udah modal bro. iya. Kecuali nek wis modal. Nah, kita didukung. Oh iya, langsung Nah, PCPM. cara PCPM aman. Tapi nek dhewe kan orang aman. Orang aman. Disomasi kan berat. Gitu. Itu. Keresahan apa lagi? Ya sudah terwakilkan mungkin. Belum kita merambah rumah sakit ya politisnya rumah sakit. Tadi baru pendidikan. Politisnya rumah sakit bro, gitu lah. Rumah sakitnya sama aja, gitu. Rumit lagi tuh rumah sakit. Tapi gede-gede. Ya bisnisnya menggiurkan. Pertanyaan yang muncul kan kenapa nggak ada apotik Muhammadiyah? Hah? Kenapa wes? Karena udah ada puskesmas, klinik. Apotik kok ya apotik kan dodol obat. Oh iya. Kenapa malah ana tokomu?
Ya kan? Nah, politik Muhammadiyah lah buat lah. Kenapa? Itu satu. Nanti dijawab, nanti cari sumber yang lain. Saya sudah terlalu bahas ini, amplopnya harus besar kan. Satu itu. Yang kedua, kita itu punya fakultas farmasi itu banyak. Kenapa nggak membuat pabrik farmasi dan alkes, bro? Ya. Dua. Itu juga berperan penting di pendidikan. Ya tadi yang saya bilang, kita ada ribuan pelajar yang memakai baju. Kenapa kita nggak buat Baju. tekstil itu yang mungkin bisa dikomodir dan Kata lain-lain? itu. Lagi-lagi pengadaan. Kata berkemajuan. Alkes itu kalau coba lihatlah beberapa rumah sakit terus minta anggaran alkes berapa, terus obat-obatan berapa, itu nanti dapat komisi diskon berapa dan lain-lain, itu kan luar biasa lagi. Iya, nanti kembali lagi gitu kan, kalau membutuhkan rumah sakit tinggal ke situ. Iya, butuh penelitian. Apa hak kita, apa namanya, perbedaan kita mau orang Muhammadiyah yang berobat di PKU dengan orang yang umum. Rumah sakit Muhammadiyah itu kan penolong kesengsaraan umat, PKU bro, bukan kemudian menambah kesengsaraan umat. Sama saja loh, PKU sama RSUD itu kan sekarang sama. Bedanya mau ini jilbab ini enggak misalnya. Ini assalamualaikum ini enggak. Sama pakai kamu ke situ nggak bisa. Bu saya kader diskono nggak bisa. Pernah saya. Diskon tapi diskon. Pak, saya pakai KTM ya. Gratis lah. Ya tetap bayar. Nah, iya nggak. Makanya rasa nggak NPM. Is bayar. Apa? NPM is bayar. Nah, iya itu rumah sakit berbeda nanti manggil lah yang Direktur rumah sakit. dulu rumah sakit panggil secara nengkene ya. Menarik kayak gitu. Itu belum panti asuhan. Awam mungkin kalau kita kocak sisi satu-satu itu kayak saya Pak Prof Dailami itu sampai ngomong kalau di di Rengreng itu panti asuhan itu hanyalah tempat penggemukan orang miskin. Iya, saya pernah dengar. Itu sampai TM di TM 3. Iya. Itu sampai ngomong kayak gitu. Memang karena minim panti asuhan nggak ada yang nyetok kader, jarang, bahkan beberapa mempersulit gitu. Nah itu kan berarti pengawasannya kemana, arahnya kemana nggak jelas. Lagi-lagi itu. Nah makanya fungsi kita banyak dokter, kita banyak profesor tuh ngopo gitu. Di PDM ya memang kompleks, tapi ya makanya kita perlu kayaknya kalau kita usul kayak gini kan selalu nggak didengar. Oke. Kemarin Mas Rosi sudah usul di museum. Gak usul tuh. Terus diperkuat IMM tuh demo orasi 10 tuntutan 11 sampai 10. Untung tuh malah keadaan kehabisan waktu, terus dia minta nambah ala-ala mahasiswa lah. Keras. Iya. Pada yang dukung. Nah itu. Gantian Musda. Iya, makanya saya ngomong kan kritik gitu ya, bukan tanggapan bukan. Kayak yang PPIPM kan 10 tanggapan dan harapan tuh. Iya. Thread gitu. Terus Sulsel VP itu juga sama, pakainya tanggapan gitu. Kalau tanggapan itu formalitas, bahasa-bahasanya itu formalitas. Misalnya mewadahi teman-teman kader untuk mendapat beasiswa kader di PTM A, PTM kayak gitu misalnya. Itu kan formal, itu dibaca tok, ya biasa kayak gitu. Tapi kita butuh sesuatu yang menggigit gitu kan. Kalau perlu buat buzzer gitu kan. Jadi setiap akun PWM, PDM gak akun gue ya kritisi lah ya. Buzzermu. Tak kira PDM gak bisa men-track bro. Iya kan, nah kan PDM gak bisa men-track. Kuno sih adminnya konsol PDW gitu kan. Kan nuai kok. Admin PWM itu kan teman-teman kita sih, teman-teman seperjuangan AMM juga. Perlu lah. Ya berarti ini juga aman. Ya ditonton PTM. Dikasih ini di play ya. Di-share PCM ini. Bisa nih grup ke WA kayak rame. Indonesia ini partai itu. Partai itu. Iya. Tapi partai ramen partai. Emang ya? Iya. Di-share akan tanggapan. Ya duitnya sih. Iya sih. Jelas ngono teh. Iki ra ono duite. Ini pahala kok. Pahala Boleh. Kan sulit kopi.
Iki durung ono sponsor. Ini Oh, sudah berurung saya, sponsor. ya kan minimal iso. Enggak ente minta SMK. Pamflet nengin SMK gitu. Oh iya. Pak Faiz, Pak setiap podcast ngono kan. Ada- Minimal sego goreng telu. Ngono. Loh, sego goreng telu setiap podcast pamflet SMK. Iya. Ya setiap SMK tapi anggarannya makan misalnya. 600.000, lumayan. Kita promosikan kayak gitu. Dan mengundang orang-orang yang direktur rumah sakit. Tapi orang sempet sih dari musak orang mungkin Rene jago koyo ngene, ngombene golden ngene. Kalau ada waktu lah, mending mereka pasien nyontek oleh duit lah. Kena. Pemain itu kado ya. Biasa. Nah terus Mama dia bunganya sudah pisah. Selatan utara. Mana Mas Dito? Tapi lo payah lo ngetan mulu. Ngalur itu. Yang jelas Tidak tembak kan. Nah, Mas Bulian pernah menyatakan Mas bahwasanya Bulian emang pernah mengatakan gitu? iya bahwasanya Brebes kabupatennya Brebes Utara. kabupaten sama Brebes kota itu isu di setiap pilkada. Tapi di Muhammadiyah gimana? Di Muhammadiyah itu biasanya ya kan itu ngikut sama pemerintah. Ketika pemerintah resmi belum pisah, Muhammadiyah tidak akan pisah. Tapi yang jelas saya menyikapi karena IPM gitu ya. Karena IPM itu sebenarnya isu dari lama 2000 sekian 2018-19 ketika saya masih di cabang itu dulu pernah IPM itu pernah iri sama PII yang notabene dia independen dan sudah bisa membuat namanya PII Bumi Besar sama Brebes. Jadi belum. sudah IPM belum. Kecil tapi ada keinginan seperti ya, itu. IPM juara Bokemes ya. Ada keinginan seperti itu untuk ya sudahlah gitu kan. Karena geografi yang cukup luas gitu kan. Orang dari sini ke sana saja 1,5 jam gitu kan, lebih mending ke Purwokerto yang cuma 1 jam dan itu kurang gitu kan. Jadi banyak yang keinginan bahwasanya IPM nanti pisah aja. Tapi karena saya moderat gitu kan. Karena Aku moderat terus iya, karena saya moderat. Menurut saya gitu kan, kita fokus di tatanan menata cabangnya saja. Fenomena COVID ini gitu kan. COVID ini kan membuat banyak cabang jadi redup gitu kan. Dan kemudian cabang yang sekarang terjadi gitu kan, cabang yang di utara itu nggak aktif. Dan sekarang bagaimana caranya teman-teman yang dari selatan itu mensupport dan mendirikan mendirikan gitu kan cabang-cabang yang di utara agar mereka bisa lebih mandiri ketika ada isu yang seperti ini. Tapi sulit bro. Iya, tapi kan ini kan pimpinan itu berapa yang dari Brebes Utara? Ayo loh, Brebes Selatan, kok moderat jalan selatan semua kan? Nah, selatan semua. Tapi ada maka dari itu gitu kan. Impian idealis, impian terbesar dariku kan. Bagaimana caranya menyiapkan cabang-cabang Brebes Kota, terutama teman-teman IPM Brebes Kota yang notabene sekarang nggak aktif gitu kan, agar siap untuk ketika pemerintah mekar gitu kan, Muhammadiyah mekar gitu kan, otomatis ortom juga mekar gitu kan. Dan yang terjadi ketika nggak di Brebes tok gitu kan, yang saya lihat ketika IPM di kota itu kayaknya gak ada cabang gitu ya mas. Terus lebih minim gitu kan, lebih minoritas, dan di kabupaten itu pasti yang banyak-banyak gitu kan. Nah, bagaimana caranya menyiapkan bahwasanya nanti ketika mekar Brebes Utara itu sudah siap dengan konsekuensi itu, dengan bagaimana caranya mandiri gitu kan. Enggak. Tapi sekarang Brebes Kota ada IPM-nya. Ada. IPM apa? Ranting. Cabang ranting. Emang urip cabang. Hidup dia. Itu
periode ini beberapa nanti dibenahi lagi gitu kan. Karena itu tantangan Bisa wae lah, wis lah, terbesar. toh. Tantangan terbesar itu seperti Bisa itu. wae. Secara geografi dan secara kultur itu sudah beda. Nah, Bayang- itu yang membuat diriku kayaknya di Brebes itu kayaknya seluruh SPI itu nggak guna gitu. Karena ada perbedaan kultur dan harus mempunyai dua konsep perkaderan yang berbeda. Iya, harus punya dua konsep pimpinan yang beda toh. Iya. Nah, makanya udah bisa aja. Iya kan? Kan Muhammadiyahnya belum, pemerintahnya juga ente belum. nek gitu kan. musda neng kota misalnya, ya kan? Heeh. Terus ada salah satu cabang di Brebes Selatan datang, dia gini terus dong. Apa? Karena banyak aurat di kota. Gitu kan. Jadi Iya. kan ada perbedaan kultur lah. Ya kan sing selatan yo senenge ngaji sing serius, sing utara ya dia sukanya yang kreatif yang metropolitan. Nah justru Muhammadiyah, justru moderat itu yang diperlukan. Apa? Kamu mau tengah-tengah? Iya. jadi- Tarung si rampok oro kota. Gak gitu. Gak gitu justru kan tadi dibilang kan ketika moderat itu gitu kan, ketika memang menerima yang satu itu harus menerima yang lain juga. Iya, benar. Ketika menolak yang satu, menolak yang lain juga gitu kan. Itu konsep moderat menurutku. Jadi ketika memang banyak kultur yang seperti ini, ternyata Brebes yang paling moderat gitu kan. Emang iya. Iya. Karena banyak model-modelan kader yang kayak gini ada, yang kayak gini ada, yang model kayak gini ada. Iya kan tak rasa hanya di Brebes itu yang daerahnya itu punya dua kultur yang kuat. Iya. Yang kanan kiri toh bahasanya gitu. Nah, PR-mu berat berarti. iya emang. Itu satu-satu daerah di Jawa Tengah loh toh. Yang lain kan sudah pada mekar kan kayak kabupaten kota. Iya, maksudnya, iya. Pekalongan kabupaten Iya, kota. Pekalongan saja yang kota kabupatennya nggak beda jauh, itu pun apa ya masih kewalahan gitu. Maksudnya hampir sama gitu, hampir sama kulturnya gitu loh. Nah, Brebes itu sudah beda. Brebes kota dengan Brebes Selatan di sini sudah beda. Karakter siswanya pun udah beda. Gitu loh. Nggak mungkin lahir kayak kamu di utara itu nggak mungkin. Dia harus punya masa sendiri kayaknya. Iya kan. Nah, ini mending kemarin kan ada konser kan. Gitu. Konser. EDC ini SMK. Gitu. Jadi model-model kayak gitu yang tak kira perlu. Iya tapi kan gak mungkin melangkahi ayah anda juga kan. Oh, ya anda ngopen orang. Ya coba desain. Dan kamu desain programnya beda. Gitu. Iya memang harus beda. Maka dari itu kan tak kira ya kan. Mungkin ini bakalan pisah ketika ada satu figur bupati yang dari selatan. Gitu toh sih. Itu Yaitu Ditong. enggak. Helmi ya. Mantap. Iso. Nah itu karena memang politik di utara itu, pragmatis di utara itu sangat kental, tapi di selatan itu enggak. Nah itulah, makanya perbedaan itu yang harus disikapi. Makanya karena saya bilang tuntutanmu berarti semakin banyak. PR-nya dari saya kan mulai program yang kreatif, ya kan. Terus punya konsep program yang beda dengan selatan utara, gitu. Belum akomodasi. Itu minimal tuh berarti PU punya ekonomi high class toh. Yang melewati 1,5 jam sih toh. Bolak-balik 3 jam. Bensin Minimal bisa mobil. Mobil aja masih belajar. Iya, berawal dari situ. Benar. Itu dong, Seperti itu. Nah, ini pembahasannya sampai jam berapapun nggak selesai. Loh, setengah satu. Ya mungkin kali ini pembahasan dengan Bang Ocit ya sebagai apa gelar Asdos. SP bro. Oh iya, SP. SP itu sarjana pertanian. Pengangguran. Oh.
emang pengangguran ketika diseriusi ya hasilnya lumayan ya Mas. Apa ada pengangguran yang sukses? Ya. Kamu belum bahas Muhammadiyah dari perspektif pertanian, itu luas lah. Ya itulah Next ya, nanti next next. ya. Nah, insya Allah Kalau sini udah mekar. next ketika memang itu kan baru dari bidang apa pendidikan Kesehatan ya stabil biasa. baru Perkaderan. sedikit gitu ya perkaderan juga sedikit gitu belum dari bisnis. Nanti request nih panggil ortom lah, HW misalnya. Ya kan, HW itu sebenarnya tugasnya apa sih? Itu harus ditanyakan itu. Di roasting kali. Iya, mau tanyakan saja. Maksudnya ini dikat ya nanti ya. Iya. Buat jadi pertumpahan ortom bro. HW itu harus dipanggil itu. Kontribusi HW untuk Muhammad itu sejauh mana? Kayak IMM. Ya IM kan mending dia harus vokal untuk isu politik sosial bro. Oh no. Kenegaraan. Nah IPM kan enggak sih caci lah IMM maka itu. Nah HW misalnya nih. Gue besok orang hutan. Beton. Terus ke break misalnya. Dan seterusnya lah maksudnya ya gitu-gitulah peran untuk itu nih gimana struggle itu penting tuh dari perspektif mana. Ya memang nanti kritis itu Muhammadiyah dari kebijakan publik itu lebih banyak lagi saya kira lebih kritis lah gitu ya. Tapak suci gitu kan apakah hanya sebatas hanya untuk pelatihan untuk tampil di pembukaan atau gimana itu harus dikritisi itu. Nah itu walaupun ya prestasinya segudang ya ada PON ada nasional ada olimpiade maksudnya targetnya gimana apakah yang punya keresahan kita toh kayak kadang saya merasa iri kita terbebani dengan tugas kaderisasi intelektual ideologi Gitu prestasi. ada prestasi ya tapi Tapak Suci HW ya mereka cukup latihan wae itu wis aktif oleh NBA oleh NBM jajan terpenuhi kas oke gitu kan orang disindir meronam rene ya Orang mikir sing angel. orang mikir sing angel urusan ono yo trimo HW yo sama ngelih orang ngelih sementing kemah ngono kan gitu loh jadi itu yang haruslah cobalah jangan perspektif IPM to coba makanya penasaran ngundang karo teman-teman HW kenapa HW di wilayah itu tua-tua gitu-gitu kan kenapa Tapak Suci juga pengurusnya juga pendekar yang ini gitu Pak. Nah itu maksudnya ada nggak sih target Tapak Suci misalnya tahun ini bisa juara PON juara apa kalau Jamda kan mau kita yang buat sendiri kan kita bagi-bagi piala itu Jamda kan gitu kan. Itulah itu masukan aja nanti ini dikat ya Tong iya dikat soalnya ngomongin yang otom leh Jam. Ya. oh aku digerebek Iya sebelum ini paling ya pembahasan dari Bang Ocit dan sekian dari Reba Kemis. Next bertemu lagi insya Allah ya Mas. hanya jika podcastnya masih ada Baru upload langsung somasi. Sekian dari kami. Sia. Masih mau.